Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang berbahagia para mahasiswa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menentukan ukuran sampel. Apakah share konten bisa dilihat? Oke. Jadi kalau kita dalam kuantitatif itu kita membutuhkan sampel. Sampel itu diambil dari populasi. Kenapa populasinya nggak diambil semua? Banyak pertimbangan. Pertimbangan finansial, pertimbangan waktu, ya, pertimbangan pikiran dan lain sebagainya. Sehingga kita diperkenankan untuk mengambil yang namanya sampel. Kalau kita mau mengambil sampel, maka ukuran populasinya harus diketahui terlebih dahulu. Jadi, nggak mungkin kita mengambil sampel tanpa ada populasi. Yang kedua, pilih taraf signifikansi alfa yang diinginkan. Taraf signifikansi itu ada 1%, ada 5%, ada 10%. Artinya apa kalau 1%? Berarti kemungkinan riset kita itu kesalahannya 1%. Sehingga taraf kepercayaan dari riset kita itu 99%. Kalau taraf signifikansinya 5%, ya berarti kesalahan riset itu kemungkinan 5%. Human error ataupun error sampling dan sebagainya. Kemudian taraf kepercayaannya 95%. Begitu seterusnya. Kalau signifikansinya 10%, berarti ya kemungkinan error 10%, tingkat kepercayaan 90%. Sebenarnya ada banyak metode, ada tabel Krejci, ada nomogram Harry King, ada Slovin, belum lagi pendapat-pendapat dari beberapa ahli metodologi di tanah air, seperti Bu Suharsimi Arik Punto yang kadang menyampaikan dengan jumlah prosentase dari populasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita yang pertama bisa kita lihat tabel grids untuk menentukan ukuran sampel minimum pada taraf signifikansi 1%, 5%, 10% ini loh. Ini 1%, ini 5%, ini 10%. N ini sampel, N ini populasi, maaf salah. N ini populasi. Nah, ini sampel pada 1% kesalahannya. Ini sampel pada 5% kesalahan. Ini sampel pada 10% kesalahan. Atau taraf signifikansinya. Contoh, kalau populasinya ada 60, saya ulangi lagi. Kalau populasinya ada 60 ya berarti di sini nih. Kalau riset kita signifikansinya 1%, berarti sampelnya berapa? 55 nih. Kalau taraf signifikansi 5%, berapa sampelnya? 51. Begitu juga kalau taraf signifikansinya 10%, ya berarti 49. Contoh lagi, kita akan meneliti populasinya ada 600. Nah, ini berarti di sini nih. Maka sampelnya kalau signifikansinya 1% ini 315. Kalau 5% 221. Kalau 10% 187. Nah, begitu cara ngambilnya. Jadi kita gampang. Kalau misalnya 900, ya 1% berarti sampelnya 382. 5% 251. 10% 208. Contoh, Anda mau meneliti kepuasan pelanggan salah satu retail misalnya.
Ternyata yang punya member itu ada 10.000 orang. Berapa sampel yang akan Anda ambil? Ya tergantung signifikansinya. Kalau signifikansinya riset kita 1%, ya sampelnya ada 622 dari 10.000 tadi. Kalau signifikansinya 5%, ya berarti kita ngambil 336. Nah, begitu caranya, gampang. Contoh lagi, populasinya 420. Nah, kita cari N yang 420 nih. Signifikansinya 5%, ya berarti 191 sampelnya. Signifikansinya 1%, ya sampelnya 257. Signifikansi 5%, 191. 10%, 165. Ya, jadi dengan tabel ini akan mempermudah kinerja Anda di dalam menentukan sampel penelitian. Pakai namanya tabel track G. Oke, kita lanjut. Yang kedua, bisa juga dengan rumus, namanya rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel. Rumusnya N kecil itu adalah sampel yang akan kita cari, sama dengan N besar itu populasi, dibagi 1 plus N kali alfa kuadrat. Alfa itu taraf signifikansi. Contoh, dalam contoh ini yang A nih, ini ada 1000 populasinya, maka N-nya 1000, alfanya 0,05. Nah, kita jawab nih yang A nih, berapa sampelnya? Sampel itu N kecil sama dengan N 1000 dibagi 1, ya 1 plus N plus 1000 dikali alfa kuadrat, signifikansinya dikuadratkan nih, 0,05 kuadrat. Hasilnya 285,7. Nah, kemudian dibulatkan menjadi 286. Contoh lagi ini, populasinya 45.250. Signifikansi 0,01, ya tinggal N sama dengan N besar 45.250 dibagi 1 plus 45.250 dikali alfa kuadrat. Soal kedua itu alfanya ini 0,01, berarti 0,01 kuadrat. Hasilnya 8.190,045 dibulatkan 8.191. Nah, itu begitu caranya. Jadi kalau yang ini, yang grade tadi kita hanya lihat tabel, kalau ini kita menggunakan rumus. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut menggunakan nomogram Harry-King. Sebentar ini. Kalau kita enter. Nah, kelewat. Nah, ini namanya gambar nomogram Harry-King. Saya ulangi lagi. Ini namanya gambar nomogram Harry-King. Ini ada contoh. Jadi Anda tinggal ada gambar, kemudian Anda pegang garisan, maka Anda bisa menentukan seberapa jumlah apa? Jumlah sampel. Contoh, di gambar ini, ya, garis tebal yang paling kanan ini adalah populasi. Di tengah ini yang pendek ini namanya taraf signifikansi. Paling kiri ini adalah prosentase ukuran sampel yang ditarik dari garis populasi dan garis signifikansi. Contoh, ada populasi jumlahnya 1.500, ya kita cari di sini. Oh, di sini 1.500 tuh. Nah, kemudian taraf signifikansinya berapa? 5%. Oh ya, 5%, angka 5 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini 1.500
karena di angka 5 ini 5%, nah ternyata jatuhnya di sini. Ya di situ itu sekitar 18%. Maka jumlah sampelnya 18% kali 1.500. Nah, ketemu sampelnya. Jadi saya ulangi sekali lagi nih yang nomogram Heriking. Gimana kalau populasinya 100? Ya ini tinggal 100. Signifikasinya 5% ya tinggal 100 kita tarik ke 5 ini. Set. Lah jatuhnya di angka berapa? Nah itu tinggal dikalikan populasi. Misalnya jatuhnya ternyata di sini misalnya 72 ya, misalnya berarti 72% dikali 100 tadi yang populasinya 100. Jadi di kesempatan kali ini setidaknya kita tahu bagaimana cara menentukan ukuran jumlah sampel dari populasi dengan menggunakan tabel Kritz, dengan menggunakan rumus Slovin, dan dengan menggunakan nomogram Heriking. Anda boleh memilih salah satu. Kalau yang paling gampang ya tadi tabel Kritz, tinggal lihat populasinya berapa, maka sudah langsung ketahuan. Kalau Anda yang pengen ngitung-ngitung bisa pakai Slovin tadi, di mana N kecil sama dengan N dibagi 1 plus N kali alfa kuadrat. Atau yang suka garis-garis pakai ini juga bisa. Jadi kita menggunakan nomogram Heriking. Nah, begitu cara belajarnya ya. Terima kasih. Nanti kita ke ruang diskusi. Ya, silahkan Anda mencoba-coba terkait dengan cara mengambil sampel dari populasi yang sudah ada.